Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari Deddy Corbuzier yang memberikan reaksi terhadap video yang disampaikan oleh Indah G dan juga Elia Miron. Di dalam video yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier, dia menyampaikan dia sangat gerah ketika mendengar dua orang ini. Teman-teman, saya tidak ingin fokus kepada apa yang disampaikan oleh Indah G, tetapi saya ingin fokus kepada Deddy Corbuzier yang menanggapi Elia Miron. Karena Elia Miron pada waktu diundang oleh Dr. Richard membawa Alkitab dan membahas isu perang Palestina dan juga Israel. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau dengarkan cuplikan videonya terlebih dahulu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada lagi nih satu, Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini, ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa, saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos, lalu Anda mampir ke teman kosan Anda, ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda, kamar lu nggak rapi ya, berantakan kamar lu, nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gue dong keren, kamar gue dong lebih rapi. Mejanya aja jelek nih kamar lu nih, ya kan? Ranjangnya aja udah, waduh, bapuk nih ranjangnya nih. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar Anda. Anda masuk saja harus kulunungun, lalu Anda bandingkan. Kalau saya jadi teman Anda, saya tersinggung. Dan saya sebagai rakyat Indonesia di agama tertentu, saya pun tersinggung. Karena gini, masalah agama ini sensitif. Saya juga nggak suka bicarain tentang masalah agama. Dan kata-kata Anda itu bahkan bukan komedi loh, bukan jokes loh. Kalau zaman dulu tuh ya, agama A dan agama B itu jadi komedi. Ya kan, ada jokes pastor, ustadz, ada. Kalau sekarang pun kadang-kadang ada yang menggunakan agama jadi komedi. Itu pun ya sensitif. Dan itu pun ada yang pro dan ada kontra. Anda enggak. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda. Karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Anda pasti nggak ngerti ya. Ditulis, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua, nggak dibanding-bandingkan. Ini kayak bapak-bapak gang ngebandingin anaknya sama anak orang lain. Terus ngomong, anak lu jelek, anak lu sekolahnya nggak pinter, anak gue dong. Digebukin, lu percaya nggak? Digebukin. Anda itu cowok, jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga gitu. Wah, suami saya baru beli kulkas, suami lu beli kulkasnya jelek. Ini urusan rumah tangga orang. Ini kamar orang lain. Dan ini kenapa saya wajib? Karena perpecahan bangsa bisa hanya gara-gara hal seperti ini.
Bisa. Dan potensi bela negara itu juga mengatasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Anda coba deh untuk jalanin kata-kata Anda sendiri. Anda kan mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam konflik ini. Jangan bawa agama dalam konflik Palestina dan Israel. Lah Anda loh, bawa-bawa agama. Yang bawa agama itu Anda. Yang ngomongin tentang agama membandingkan itu Anda. Nah tujuannya apa? Tujuannya apa? Makanya saya bilang, kalau opininya pertama saya nggak masalah, tapi begitu Anda masuk tujuannya apa? Saya berusaha untuk dapetin opini yang berbeda-beda supaya dapat gambaran utuh tentang konflik ini. Tadi saya udah bilang, ada satu bilang tentang agama, satu bilang bukan, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai media, saya undang dari berbagai macam sisi. Saya udah bilang, ada yang suka, ada yang nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu, saya masih belum merasa saya layak keluar-keluar di sosial media. Kecuali saya ditanya dan dipaksa untuk menjawab. Menyampaikan opini saya saja bisa membuat konflik. Kemarin-kemarin opini saya jadi konflik. Tapi saya bersiteguh. Kenapa? Saya bersiteguh karena omongan saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Bisa salah nggak? Bisa. Bisa salah. Tapi masuk ke kamar agama orang lain. Gini, Indonesia ini lagi tenang-tenangnya. Lagi tenang-tenangnya. Kita tuh lagi nggak ngomongin tentang perbedaan agama. Kita tuh lagi sibuk-sibuk pilpres. Dan sudah tidak ada partisi-partisi agama dalam hal ini. Udah nggak ada. Nah, jadi kalau gara-gara kata-kata Anda bisa membuat sebuah konflik, itu jadi masalah. Jadi sekali lagi, sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikkan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Jadi, don't pick and don't choose data that only supports the way you think. Makanya ketika saya undang banyak orang, saya nggak hanya memilih yang datanya mensupport saya, banyak berbeda-beda. Dan saya undang semua. Bahkan yang terakhir kemarin, kenapa duta besar Palestinanya saya undang? Karena itu goal saya endingnya. Setelah mendengarkan berbagai macam opini, saya tutup dengan duta besar Palestinanya bicara. Itu pun ada yang komen, kenapa nggak Israel diundang juga? Hei, tidak ada duta besar Israel di Indonesia. Ya, itulah cuplikan video yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier, tanggapannya terhadap Elia Miron mengenai perang Israel dan juga mengenai Elia Miron yang membawa Alkitab. Menurut saya, benar yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier bahwa seorang itu tidak boleh masuk ke kamar orang dan membahas agama orang lain, karena itu bukan ranah dia. Sementara teman-teman, Deddy Corbuzier kayaknya mengabaikan juga para ustadznya yang sibuk membahas Alkitab. Anda perhatikan di YouTube ada banyak sekali para ustadz yang membahas Alkitab. Misalnya Ustadz Nandar, Ustadz Kainama, dan juga Zuma. Itu mereka kebangetan sekali. Mereka masuk ke kamar orang lain dengan membahas sembarangan, menafsir sembarangan, dan akhirnya membuat kesimpulan dengan kesimpulan yang ngawur. Seharusnya Deddy Corbuzier juga harus fair. Jangan hanya menegur Elia Miron, ya. Elia Miron hanya menyampaikan apa yang dia pahami dan apa yang dipercayai di dalam Alkitab, dan itulah yang disampaikan berdasarkan fakta-fakta sejarah mengenai Israel dan Palestina. Oleh karena itu, Bang Deddy Corbuzier, Anda harusnya juga memberikan nasihat, teguran, peringatan kepada para ustadz Anda supaya mereka juga tidak masuk di kamar orang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan, tanggapan saya kepada Deddy Corbuzier. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.